kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya, niat baik hamba dapat terlaksana. Kesehatan yang kita rasakan, kesembuhan yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita raih, rezeki yang kita makan, ketaatan yang dapat kita lakukan, semua dan semua nikmat Allah yang lainnya adalah karena pemberian dan anugerah Allah Jalla Jalaluh. Maka kita berdoa memohon kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat-nikmat itu, memuja dan memuji dengan lisan, mengakui dengan hati dan kalbu kita, dan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ya, kita sampai ke tahun keempat kira-kira kenabian, mau masuk tahun kelima. Bagaimana perkembangan dakwah? Bukankah setelah beliau berdakwah terang-terangan, penolakan terjadi, bahkan penindasan terhadap orang-orang yang masuk Islam juga terlihat di kota Mekah, sehingga Nabi SAW melarang para sahabat yang masuk Islam untuk terus terang dan mengumumkan keislaman mereka, karena hal itu akan membahayakan bukan fisik mereka, tapi iman mereka juga. Akhirnya Nabi SAW memilih tempat bersembunyi-sembunyi untuk berkumpul dengan para sahabatnya, karena kalau terang-terangan akan ketahuan siapa yang masuk Islam, dan juga boleh jadi pertemuan yang mereka lakukan akan dibubarkan oleh kaum musyrikin, karena dianggap ya sebuah perkumpulan yang berbahaya untuk ideologi dan pemikiran orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW memilih rumahnya Darul Arqam ibn Abil Arqam. Kita sudah tahu kenapa dipilih tempat tersebut. Disitulah Nabi SAW menguatkan keimanan para sahabat. Ada pelajaran penting buat kita semua, buat yang baru dapat hidayah atau lama dia sudah dapat hidayah. Jangan berhenti menuntut ilmu. Kalau dulu Nabi SAW mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, sekarang alhamdulillah bisa kumpul di rumah Allah Azza wa Jal dimanapun berada. Sekolah-sekolah didirikan dan pesantren-pesantren dibuat, kajian-kajian begitu semarak. Antum ada di mana? Kita akan masuk ke pembahasan hijrah. Tapi hijrah bukan dengan hati yang sekarang, karena mereka sudah masuk Islam. Mereka sudah meninggalkan kesyirikan. Mereka sudah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, khususnya berkaitan dengan keyakinan. Mereka diganggu, mereka disakiti, karena mereka udah ketahuan masuk Islam. Maka mau tidak mau mereka harus menyelamatkan agama mereka dengan memisahkan diri dari negeri kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, kita akan baca hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang pertama.
Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras. Barakallahu fikum. Ada satu terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Taib disebutkan kepada orang-orang lemah. Ya, terutama diarahkan kepada orang lemah. Nih, bahasa Arabnya Anda bacakan bada'at dha'ifatan. Bada'at dha'ifatan itu dimulai dengan ya lemah. Artinya penindasannya itu dimulai ditulis setelah akhir tahun keempat dari kenabian, dimulai dengan penindasan yang biasa, mungkin gitu. Tulis lembek mungkin ya maksudnya. Hari demi hari. Taib, lanjutkan. Hari demi hari. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras. Hingga pertengahan tahun kelima, Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, surah Al-Kahf turun sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Firman-Nya, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ya, bagaimana penindasan itu dimulai dengan kecil, remeh ya. Kemudian tambah hari, tambah banyak, tambah keras. Kenapa seperti itu? Karena umat Islam semakin berpegang teguh dengan agama. Tatkala Herakl, Raja Romawi, Kaisar Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam yang keluar dari Islam karena benci terhadap agamanya? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Nggak ada, kata dia. Kita siksa mereka, kita tindas mereka, tetap mereka berpegang teguh. Sebagian sudah mati, sebagian sudah dibunuh. Sehingga orang itu kadangkala terpancing untuk melakukan tindakan yang lebih brutal. Ketika orang ini dilihat, kok adem ayem aja mereka, kok mereka tetap berpegang teguh dengan agamanya, padahal sudah disiksa dan disakiti. Maka orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, semakin menjadi-jadi. Akhirnya, ya Allah Azza wa Jalla membolehkan mereka untuk hijrah, meninggalkan Mekah. Tapi sebelum diperintahkan untuk hijrah ini, perlu ada persiapan hati. Jadi mindset itu kadangkala harus dirubah. Orang itu inginnya tinggal di kampung halamannya,
Di situ rumahnya, di situ kerabatnya, di situ pekerjaannya, di situ ada cerita-cerita dia tumbuh besar di sana. Maka sebelum Allah perintahkan kepada mereka untuk hijrah ke Habasyah, Allah persiapkan mereka dengan diturunkannya surat Al-Kahfi. Ini sebuah metode yang sangat mengena ya, dalam menyentuh hati manusia. Manusia itu suka dengan cerita. Suka dengan cerita. Kenapa orang-orang barat ya, orang-orang kafir di sana, mereka membuat novel-novel yang seakan-akan novel itu hanya cerita biasa, padahal di balik itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Cerita. Makanya di antara metode Quran mendakwain manusia dengan cerita, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza dengan cerita. Diceritakan tentang Nabi Nuh, ya bagaimana Nabi Nuh, ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi sebelumnya ada Nabi Hud, Nabi Soleh, diceritakan tuh jemaah. Dan Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana pemuda-pemuda itu yang merupakan anak-anak orang berada, yang biasa tidur di atas kasur yang empuk dengan makanan yang tersedia, yang biasa dihormatin dan dihargain karena mereka anak orang kaya. Tapi tatkala mereka masuk Islam, mereka kabur dari kaumnya. Kemana? Ke dalam gua. Tidur di atas tanah. Dan mereka tidak tahu mau ngapain. Mereka punya uang. Makanya nanti ketika mereka bangun, mereka langsung lapar. Mereka ingin makan. Subhanallah jemaah. Maka di sini Allah memberikan arahan. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahf. Udah, kalian tinggalkan kaum kalian. Kalian tinggalkan sesembahan mereka itu. Terus kemana? Cari tempat berlindung. Kemana? Dalam gua. Ada apa di gua? Tempat yang biasanya dipenuhi dengan serangga-serangga beracun, pengap. Kata Allah, yanshur lakum rabbukum min rahmati. Kalau kalian meninggalkan tuh kaum kalian, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, lalu kalian menuju ke dalam gua, Allah akan limpahkan rahmatnya kepada kalian. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Apa? Serahkan sama Allah. Rumahnya ditinggalkan, ditinggal. Pekerjaan ditinggal. Terus kita ngapain di sana? Allah yang akan kasih rahmat. Tinggal kau percaya atau tidak. Baik, itu cerita yang pertama dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang kedua. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa. Kisah ini memberikan suatu pengertian bahwa berbagai hal tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dan bergantung kepada apa yang dilihat oleh kasat mata saja. Tetapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikan kenyataan secara total. Dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Barakallahu fikum. Ya, kita itu kan menghukumi secara zahir. Orang kalau nggak punya iman, maka akan berpandangan bahwasanya yang kalah itu yang salah, yang ditindas itu adalah yang sesat. Mana pertolongan Allah nggak turun? Mana bantuan Allah kok nggak turun? Udah dibunuh sebagian sahabat. Mereka mau ibadah nggak bisa. Tapi kenapa kok Allah nggak bantu?
Maka di sini Allah ingin memberikan pelajaran bahwa bahwa banyak hal dalam kehidupan ini yang realitanya pahit tapi akibatnya manis. Ini pahit loh, seperti orang minum obat. Waduh, apa ini, nyiksa ini, pahit, nggak enak, anak bisa muntah. Minum. Terus nanti minum, insya Allah sembuh. Sebagian orang tua itu kalau dibawa ke rumah sakit ya, dia dipasangin infus, terkadang dikasih oksigen, dia marah-marah, buka, dia mau cabut infusnya. Kenapa dia lakukan itu? Karena menurut dia sedang disiksa. Enggak loh, kau sedang diobati. Sedang diobati. Bagaimana Nabi Musa ketika melihat Khadir yang dikasih tumpangan naik perahu, perahunya dirusak sama Khadir. Kata Nabi Musa, gimana engkau ini? Dikasih tumpangan gratis, dirusak perahunya orang. Kata Khadir, kan aku udah ngomong, kau jangan tanya. Alam aqul laka, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oh, kata, minta maaf, lupa aku. Jalan lagi, Khadir ketemu dengan bocah ya. Tahu-tahu dipelintir leher, lagi bermain-main, dipelintir lehernya, mati. Loh, gimana kau bunuh? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Terakhir sudah kata Nabi Musa. Datang ke satu kampung, bertamu, mereka nggak terima tamu. Akhirnya keluar dari kampung tersebut, ada bangunan mau roboh, dibetulin. Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau engkau mau, engkau ambil upah. Kan tadi nggak dikasih makan kita tuh. Engkau ambil upah dari betulin rumah ini. Hadza firaqu baini wa baini. Tadi kita harus senantiasa berbaik sangka sama Allah. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita melihat cerita Nabi Yusuf, bagaimana disakiti sama saudara-saudaranya sendiri, dijual, dipisahkan dari keluarganya, dari orang tuanya, dibawa ke Mesir, digodain perempuan, dipenjara. Kalau secara kasat mata, ya Allah, kesian ya Nabi Yusuf ini ya, kesian. Sudah jatuh tertimpa tangga, dia nggak tahu bagaimana orang tuanya. Orang tuanya juga nggak tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata itu semua proses untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf. Maka Allah memberikan pesan kepada kita dengan cerita-cerita itu agar engkau sabar gitu. Nggak selalu yang terlihat itu memang seperti itu kejadiannya. Enggak, ini proses. Sabar. Baik, kisah yang ketiga. Kisah ketiga tentang Dzulqarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan olehnya kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Dari waktu ke waktu Allah akan senantiasa menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu. Dan bahwa yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian surat Az-Zumar turun yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Dalam hal ini Allah berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa Ashama an-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil.
tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Maka beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melarikan diri dari cobaan untuk menyelamatkan agamanya. Barakallahu fikum. Ya. Yo, kisah Dzulqarnain yang ketiga ya. Bagaimana setelah orang-orang disakiti, diganggu, dirusak tempat mereka oleh Ya'juj dan Ma'juj, Allah kirimkan Dzulqarnain. Bumi ini milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kadangkala seorang itu butuh waktu untuk mengetahui hikmah. Tapi yang jelas, bumi itu milik Allah. Kalau sekarang ceritanya kita tahu kan, akhirnya kaum musyrikin kalah ketika perang Badar. Mereka ketika perang Khandaq mereka juga kalah. Terus bagaimana Mekah ditaklukkan. Tapi butuh waktu yang panjang untuk merasakan balasan dari apa yang Allah telah janjikan. Dan Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini masih tertahan. Di mana? Di salah satu belahan bumi ini. Kan sudah ada drone, kan sudah ada satelit. Sampai hari ini drone, satelit tidak dapat mendeteksi keberadaan malaikat, jin, karena Allah menyembunyikan mereka. Dan boleh jadi memang sedang disembunyikan Ya'juj dan Ma'juj. Ahibati fillah, di sini ada isyarat bahwa bumi Allah itu luas. Artinya kau jangan maksa di tempat itu apabila engkau tidak bisa menegakkan agamamu. Jangan, oh ini tanahku loh, ini tanah leluhurku. Bumi itu milik Allah, bukan milikmu, bukan milikku, bukan milik siapa-siapa. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Terkadang orang itu nggak mau hijrah karena merasa ini milikku, aku punya sertifikat. Kalau aku tinggalkan tempat ini, lo gimana? Dikuasai sama orang-orang kafir. Iya, diambil sama mereka, dikasihkan ke mereka. Bukan. Engkau tidak pernah menyerahkan kepada mereka. Mereka merampasnya. Tapi engkau menyelamatkan imanmu dan hijrah. Maka kalau kita baca ayat nih, ini surat Az-Zumar ayat 10. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, ia memperoleh kebaikan. Allah akan kasih kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Cuma ingat, jangan maksa mau di bumi itu. Ini Mekah jamaah, tempat yang paling dicintai Allah. Mereka harus tinggal. Iya. Bumi Allah luas, bukan cuma Mekah. Kemudian, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dikasih pahala tanpa perhitungan. Kita tuh kadang-kala ya ngelihat dunia ini terpesona. Apalagi dengan itu orang kafir, kaya, cantik. Kemudian ya hidup dengan segala kemauannya, punya jet pribadi. Kadang-kadang kita jadi berpikir itulah kenikmatan lillah. Bumi dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah sediakan. Tapi perlu sabar. Tadi engkau kehilangan rumahmu, iya. Kehilangan pekerjaanmu, iya. Terus bumi Allah luas. Anak kerja apa di sana? Sudah. Kau percaya nggak sama Allah? Bahwa ketika engkau bayi, engkau nggak bisa makan sendiri. Engkau nggak bisa minum sendiri. Engkau nggak bisa jalan sendiri. Engkau nggak bisa apa-apa. Tapi kok bisa hidup kita?
Allah Azza wa Jalla yang memberikan rizki, mengatur segalanya buat kita. Makanya tawakal itu menjadi kunci rizki yang paling agung. Maka Nabi SAW setelah beliau mengetahui bahwa di Habasyah sana ada raja yang beragama Nasrani, raja itu Ashamah Najasyi. Jadi yang dulu ngirim orang-orang Habasyah ke Jazirah Arab itu Raja Habasyah untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang membunuh Ashabul Ukhdud. Cerita Ashabul Ukhdud yang dikatakan 20.000 orang yang dimasukkan ke parit yang penuh dengan api. Mereka disiksa di sana. Di situ tuh Habasyah ada raja yang adil. Habasyah itu disebut Ethiopia. Coba mohon ditampilkan peta bumi ya tadi ya. Kalau ada Google Earth, coba tunjukkan Habasyah dan tunjukkan di mana kota Mekah. Ahibati fillah, bentar lagi sambil dipersiapkan sama teman-teman, kita akan lanjutkan membacanya. Nah, silahkan. Pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Barakallahu fikum ya. Di sini kita lihat di bulan Rajab tahun kelima kenabian. Akhirnya beberapa sahabat berangkat. Siapa saja yang berangkat? Disebutkan ada 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Berarti 16 orang. 12 plus 4. Siapa yang memimpin mereka? Utsman bin Affan. Artinya sekelas Utsman bin Affan, anak orang terpandang, dia udah nggak tahan lagi disiksa sama orang-orang musyrikin untuk meninggalkan Islam. Maka dia berangkat bersama putri Nabi SAW Ruqayyah. Berangkat jemaah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya innahuma awwalu baitin. Dua orang ini yaitu Utsman dan Ruqayyah. Beliau adalah keluarga pertama ya. Bukan penduduk Baitul Haram pertama ya. Tapi disebut mungkin keluarga awwalu baitin. Keluarga pertama yang hijrah jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Lut alaihi wassalam. Nabi Ibrahim hijrah bersama istrinya Sarah, bersama Lut. Beliau mengatakan, inni muhajirun ila rabbi, aku akan hijrah menuju Tuhanku. Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, dan di sini kita lihat bagaimana Utsman meninggalkan kotanya dan keluarganya, dan bagaimana Ruqayyah meninggalkan bapaknya dan meninggalkan Baitullahil Haram. Ditinggal aja. Menuju kemana? Ke Habasyah. Coba kita lihat Habasyah udah dapat. Ya. Baik, berapa jarak dari Mekah ke Ethiopia? Kita lihat mungkin dibesarin. Dibesarin angka pengen lihat bagaimana jamaahnya, kita lihat ya. Tuh hutan-hutan, padang pasir ya. Itu ibu kotanya Ethiopia, Addis Ababa ya. Nah, coba Addis Ababa ke Mekah jalan kaki
65 mobil itu. Tuh, kalau naik mobil 62 jam. Kalau jalan kaki 62 hari. 1.500 jam. Bayangin jemaah. Mereka harus nyebrang laut dulu, kemudian jalan kaki. Terus berangkat menuju Ethiopia. Negeri yang begitu jauhnya. Yang bahasanya mereka nggak tahu, bukan bahasa Arab di sana. Tapi demi menyelamatkan agama mereka, mereka pergi. Kehilangan segala kenyamanan, nah, tapi tidak kehilangan keimanan. Kehilangan kerabat, tapi tidak kehilangan rahmat. Terkadang kita nggak mau hijrah karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Nabi SAW menceritakan bahwa ada orang-orang dari umat ini, bagaimana beliau mengatakan badiru bil amal, segeralah kalian beramal, fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang itu pagi harinya beriman, sorenya udah kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya sudah kafir. Loh, kok bisa seperti itu? Yabi'u dinahu, dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Bi'arabin minat. Ini para sahabat meninggalkan dunianya. Dia jual dunianya pada Allah Azza wa Jal untuk mempertahankan keimanan. Allah, kita perlu terus berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas keimanan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Syaibah, ada dua kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang Muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dan mendapat perlakuan yang baik. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Ya Allah ya. Para nabi dan pengikut para nabi akan terus diuji. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam sama juga meninggalkan Mesir di malam hari. Mengendap-endap mereka ya. Ketahuan sama Fir'aun, dikejar. Pagi harinya mereka sampai pantai. Dan Fir'aun juga sudah sampai pantai bersama bala tentara. Allah Azza wa Jalla mengatakan falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat. Udah dekat berarti. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan habis kita akan dibantai sama Fir'aun. Dari takutnya mereka sama Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan hidayah. Kemudian Allah belahkan lautan. Ini beda. Mereka mengendap-endap, jumlah mereka hanya 12 plus 4 tadi. Mereka alhamdulillah sampai ke pantai, sama-sama sampai ke pantai. Cuma yang ini sampai ke pantai langsung dapat perahu. Perahu itu mengantarkan ke Habasyah. Ya nggak langsung ke Habasyah tadi. Ya ke daratan yang menuju ke Habasyah. Baru setelah itu mereka berjalan melanjutkan menuju ke Habasyah. Ini perjuangan yang sangat dahsyat sekali dalam rangka menyelamatkan agama. Bukan kebalikannya. Orang menjual agama untuk mendapatkan dunia yang bakal dia tinggalkan. Aibati fillah, orang-orang musyrikin nggak ridho gitu loh. Sebagaimana Fir'aun nggak ridho. Seharusnya orang itu kalau nggak suka sama orang lain, udah biar pindah orang itu.
Kalau masalahnya masalah pribadi. Bagaimana orang, ayo pindah tuh, anak nggak suka sama antum. Ya sudah, pindah. Tapi karena permusuhannya itu berlandaskan agama, kemanapun akan dikejar. Sebagaimana dikejarnya Nabi Musa, dan dikejarnya sahabat-sahabat Nabi, dan dikejarnya Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Karena apa? Karena permusuhannya bukan masalah pribadi, masalah agama. Dan sampai Habasyah, betul kata Nabi SAW, di situ rajanya menghormatin semuanya yang datang ke sana. Jadi cari suaka nih sahabat, dikasih suaka, dijamin keamanannya. Cuma ya tetap di negeri orang gitu ya. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke Masjidil Haram yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dijelaskan Allah. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kalian dapat mengalahkan. Barakallahu fikum. Taib, sebelumnya ini terjemahan juga yang perlu diperbaiki ya. Disebutkan di sini orang-orang kafir tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka, sebab metode mereka atau gaya mereka yang berkesinambungan untuk menolak mendengarkan Al-Quran. Iya. Jadi tadi dihapus yang orang-orang yang tidak pernah mendengar kalam Allah. Sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian lainnya. Ini dihapus ya. Jadi orang-orang musyrikin itu nggak pernah mendengarkan Al-Quran secara tuntas. Kenapa? Setiap Nabi membaca, mereka menolak. Di sini walghaw fihi. Pokoknya kalau ada suara Al-Quran, Nabi baca Quran, udah kalian buat hiruk pikuk supaya nggak dengar. Tapi pada bulan Ramadan itu, ingat ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hijrahnya sahabat itu di bulan Rajab. Ini bulan Ramadan. Nabi SAW melihat orang musyrikin sedang kumpul, di situ Nabi membacakan Al-Quran. Sehingga mereka tercengang. Mereka kan biasanya tadi, rame, gak usah dengerin gitu loh. Enggak. Ini mereka mendengarkan. Karena Nabi melantunkan kepada mereka itu secara tiba-tiba. Jadi spontan. Apa yang terjadi dengan orang-orang musyrik? Nah, lanjutkan. Namun ketika dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan.
yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang khidmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka terasa terbang. Akhirnya, beliau membaca ayat yang terakhir, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. An-Najm ayat 62. Mereka pun sujud, tak seorang pun mampu menguasai. Ini mereka bersujud ya. Sebelumnya ada yang kurang. Thumma sajad. Kemudian beliau sujud. Bukan mereka, tapi beliau pun sujud. Nah, lanjutkan. Tak seorang pun. Lanjutkan. Tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Al-Quran ini bukan kata-kata yang dirangkai oleh manusia. Al-Quran ini kalamullah. Maka anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, yang sedang menghafal Al-Quran, engkau sedang membaca dan menghafal kalamullah. Itu bukan kata-kata manusia yang disusun oleh ahli sastra. Al-Quran itu bukan rangkaian dari ahli-ahli bahasa, tapi Al-Quran itu kalamullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita lihat nih, Nabi spontan datang membacakan wan najmi idza hawa sampai selesai. Dan orang-orang musyrikin nggak ada yang rame-rame, yang hirup, gak usah dengar, semuanya mendengarkan. Mereka bahkan mungkin tadi sedang ngobrol apa ini itu, tenggelam dalam bacaan Nabi SAW. Sampai akhir firman Allah, fasjudu lillahi wa'budu. Nabi sujud. Jadi orang-orang musyrikin ini semua sedang menyimak, mendengarkan, memperhatikan dan melihat Nabi SAW. Ketika Nabi selesai membacakan, Nabi sujud. Mereka terhipnotis ya. Akhirnya orang-orang musyrikin itu tidak ada satupun kecuali sujud. Bahkan ada riwayat ya, sebagian di antara mereka sudah tua, udah nggak bisa sujud, mungkin dia ambil tanah ditaruh di keningnya. Musyrik, nggak beriman mereka, tapi mereka sujud ketika dengar Al-Quran karena nggak mampu menahan diri. Baik, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka sendiri sebelumnya karena merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu mereka telah melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan lenyapkan. Setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu yang dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah waronit yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutupi sujud mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-arang cerita bohong. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang musyrikin itu yang mereka sujud gitu loh. Kemudian mereka sadar loh, kita kok sujud gitu loh. Kita kok tadi tenggelam dalam bacaannya. Bukan mereka masuk Islam,
mereka mencari alasan bagaimana mereka keluar dari celaan orang-orang yang tidak hadir dengan membuat cerita bohong. Apa ceritanya? Bahwa Nabi SAW itu ketika baca surat An-Najm itu, beliau mengatakan dalam bacaannya itu, tilkal gharani qul'ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Mereka tambah-tambahin jemaah. Mereka bikin cerita. Tadi kita sujud bukan karena Allah, kita sujud. Bohong. Mereka nggak mau mengakui mereka sujud karena terhipnotis dengan bacaannya yang begitu indah, ayat-ayatnya yang begitu mulia. Karena memang di surat An-Najm ada cerita tentang Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra alakumudz dzakru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Ceritakan. Dan orang musyrikin membenarkan memang seperti itu. Itu Lata dan Uzza yang mereka sembah hanya bebatuan, hanya nama. Mereka bukan Tuhan. Tapi akhirnya dibikin cerita, enggak, kita sujud tuh karena Nabi Muhammad SAW itu membaca, menyebut dan memuji berhala-berhala. Nggak ada jemaah. Itu cerita buatan orang-orang musyrikin, cerita dusta yang dibikin-bikin oleh mereka untuk mencari alasan kenapa mereka sujud. Taib. Karena media orang-orang musyrikin ini lebih kuat, maka akhirnya orang-orang yang hijrah ke Habasyah mau pulang. Karena dipikir sama mereka, kayaknya orang musyrikin udah masuk Islam. Baik, lanjutkan. Cerita tentang Ghoronit dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Cerita yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu kejadian yang sebenarnya. Sebagian dari mereka kembali ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara 16 orang yang ada di Habasyah itu tetap hatinya rindu sama Mekah. Mereka berangkat bulan Rajab. Mungkin sampai sana Sya'ban. Kemudian Sya'ban, Ramadan dapat berita. Ini boleh jadi petunjuk bahwasanya mereka tidak terlalu jauh. Mungkin mereka bukan di Addis Ababanya, mungkin di mana ya. Yang jelas mereka dapat berita. Karena kan para pedagang dulu dari Jeddah itu mereka menuju ke Habasyah ya, pertukaran budaya, pertukaran dagangan itu terjadi. Sehingga orang-orang dapat berita, oh masuk Islam orang-orang musyrikin. Ketika mereka dengar itu langsung mereka pulang. Karena untuk cross check juga susah dulu. Mereka pulang. Terus mereka pulang dengan gembira. Kami akan kembali ke kota Mekah bersama keluarga. Sampai sana, mau sampai Mekah, dapat informasi yang benar bahwa itu hoak. Orang musyrikin nggak masuk Islam. Sebagian sahabat pulang ke Habasyah, sebagian udah nyampe Mekah, mereka mungkin mau ketemu keluarganya, akhirnya masuk ke kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan suaka dari tokoh-tokoh Quraisy. Nah, lanjutkan. Setelah itu siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap mereka dan orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama melalui suku masing-masing. Bayangin jamaah ya, semakin menjadi-jadi. Karena mereka tahu nih umat Islam sudah berani-beraninya meninggalkan kota Mekah.
Sebagai bentuk perlawanan mereka, mereka kabur. Maka akhirnya mereka tidak membiarkan orang-orang itu untuk hijrah lagi. Maka disiksa, ditambah, ditindas. Setiap suku menyiksa yang berangkat hijrah. Pilihannya itu, kan ada orang yang dipilih, engkau keluar dari Islam atau engkau pergi, tinggalkan kota Mekah. Kan enak orang kayak gitu. Enggak ada pilihannya. Pilihannya keluar dari Islam atau disiksa. Loh, aku mau pergi sudah, engkau mana yang namanya hak asasi manusia? Nggak ada. Mereka terus menyiksa umat Islam. Apa sih kesalahan umat Islam? Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan usaha orang-orang Muslim untuk hijrah. Namun, Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah. Sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya, kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki. Bila Ammar termasuk dalamnya, sebab ada keraguan apakah ia ikut atau tidak, dan 18 atau 19 wanita. Allamah Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi menetapkan yang pertama, 18 wanita. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah. Karena sudah ketahuan siapa yang masuk Islam dan udah ketahuan mereka pergi ke Habasyah, sebagian tadi 16 orang, maka orang-orang musyrikin nggak mau kecolongan lagi. Maka akhirnya mereka ditindas dan disiksa yang membuat Nabi SAW melihat tidak ada jalan lain. Terus ya udah, berangkat lagi. Jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak ini ya karena banyak faktor. Faktor yang pertama, mereka dapat berita dari yang 16 orang. Nggak, di sana enak gitu loh mama ya. Kita bisa menjalankan agama dengan nyaman ya. Yang kedua, karena bertambahnya siksaan dan dari orang-orang musyrikin yang menyebabkan mereka nggak boleh kita bertahan di sini, berbahaya. Dan Nabi SAW mengarahkan mereka. Mereka pun berangkat. Tuh, 83 orang bersama 18 wanita. Berarti 101 kira-kira. Atau 102. Itu jumlah sahabat Nabi. Ya masih ada tersisa yang nggak hijrah, ada. Tapi jumlah sahabat Nabi banyak yang hijrah ke sana. Karena sudah tidak mampu lagi untuk tinggal di kota Mekkah Al-Mukarramah. Baik, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap umat Islam yang hijrah? Nah, ini cukup panjang ya. Insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Karena orang-orang musyrikin akhirnya mau tidak mau mereka harus mengambil tindakan yang tegas. Mereka harus kirim orang untuk menjumpai Najasyi dengan harapan Najasyi mau tahu bahwa orang-orang ini orang-orang berbahaya. Ini kelompok yang menyesatkan. Bahaya kalau dia tetap ada di negerimu ini, bahaya nih, orang-orang nanti akan membuat kerusakan di sana. Barakallahu fiik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke moderator kita. Jazakillah khair. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Langsung saja mungkin untuk pertanyaan pertama dipersilahkan bagi yang bertanya secara langsung, dipersilahkan kepada Ummu Putri untuk bertanya kepada Ustaz. Jazakillah khairan Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga dan para ulama serta kaum muslimin. Amin. Naam, tafadhali.
Ustadz, ini tadi Ustadz mengatakan hijrah itu berat. Dan yang pertama kali yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga adalah tauhid, Ustadz. Bagaimana Ustadz kalau orang yang tauhidnya itu setengah gitu, Ustadz, setengah-setengah dan tidak utuh, Ustadz, seperti dia mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, tetapi dia tauhidnya itu dicacatkan oleh dia mungkin khawatir akan nanti masa depannya, dia khawatir bagaimana anak-anaknya, dia khawatir bagaimana nanti kalau dia tua, dia tidak punya pensiun dan lain-lain, Ustadz. Apakah hal seperti ini, Ustadz, akan dihisap, Ustadz, dan bagaimana, Ustadz, kalau tauhidnya ini tidak utuh seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Dan yang kedua, Ustadz, terkait dengan zikir kita pagi petang, Ustadz, ada perkataan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ana ada mendengar bahwa ucapan itu konsekuensinya berat, Ustadz. Kalau seandainya kita misalnya tidak ada yang membuat kita dongkol atau kesal karena ada sesuatu yang kita tidak sukai, Ustadz, kita dianggap berdusta, Ustadz. Mohon nasihatnya juga, Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, bicara tauhid seorang hamba yang merupakan pokok dari keimanan, ya. Kita tahu ketika seorang hendak masuk Islam, dia harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua juga, di mana seorang muslim ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sejatinya dia mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oleh karena itu, tatkala kita mendengarkan azan dan muadzin itu membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dianjurkan setelah itu kita membaca raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami din, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah atau nabiku. Jadi iman itu nggak sama, tauhid kita nggak sama. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ayyuna lam yadlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak menzalimin dirinya? Ya, ini tidak berbuat dosa, siapa? Semuanya melakukan perbuatan dosa. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kezaliman yang dimaksud ini adalah kezaliman yang Allah sebutkan di surat Luqman, tatkala Luqman mengatakan kepada putranya, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Itu kesyirikan, kezaliman yang besar sekali. Jadi apabila seorang hamba tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia tetap beriman. Namun tingkat keamanannya yang akan dia dapatkan sesuai dengan tingkat keimanan dia. Kalau dia melakukan kesyirikan, hilang keimanannya. Tapi kalau dia hanya melakukan dosa, ya, yang boleh jadi ada dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, ada dosa-dosa yang berkaitan dengan fisik umpamanya, maka akan berkurang keamanannya sesuai dengan berkurangnya keimanannya. Tapi dia nggak jadi musyrik, kecuali kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman nantinya. Jadi kalau ini orang takut dengan masa depan, itu bukan karena dia nggak beriman, tapi karena lemah imannya. Makanya perlu dilakukan bagaimana menguatkan keimanan tersebut. Iman itu kata Nabi SAW, bid'un wa sittuna syu'bah, au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih cabangnya atau 70 lebih cabangnya.
A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang menyakiti, mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah sebagian dari keimanan. Jadi apabila seorang tadi punya masalah dengan keimanannya, maka dia akan jadi orang yang ketakutan, cemas. Karena dia nggak, ya imannya sedang lemah. Dia tahu Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan jaminan. Iya, aku tahu gitu loh. Cuma aku ini takut, khawatir. Nah, berarti masalahnya di keimanan. Dia tahu tapi belum sepenuhnya meyakini. Belum sepenuhnya mengamalkan apa yang dia yakini nantinya dalam kehidupannya. Dan kalau bicara raditu billahi rabba, ya memang konsekuensinya sama dengan konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, engkau harus ridha dengan ketetapan Allah. Baik yang berkaitan dengan syar'i atau ketetapan Allah yang berkaitan dengan ketentuan urusan dunia yang Allah tetapkan. Syar'i perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Engkau harus terima. Engkau harus cinta sama Allah. Dan kau lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Islam sebagai agamamu, ya sudah kau banggalah jadi muslim. Dan ajaran-ajaran Islam, ajarkan kepada orang lain, ajak orang lain. Kalau engkau ridha dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabimu, maka engkau harus mengikuti ajarannya. Menjadikan beliau contoh. Tidak beribadah kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Mempercayai semua informasi yang disampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari chat Zoom. Ustaz izin bertanya, kalau kita menilai atau melihat orang lain atau melihat peristiwa sesuai zahirnya, dan jika orang kafir membawa berita, apa harus ditabayun dulu? Barakallahu fikum. Nah, yang pertama jemaah, jangan sibuk dengan berita. Termasuk yang tidak disukai Nabi SAW adalah qila wa qala. Katanya dan katanya. Dan bicara sekarang ada media. Ada yang mengatur pemberitaan. Baik itu media lokal, nasional, atau internasional. Mereka semua membuat sebuah narasi untuk sebuah kejadian. Yang akan mereka sampaikan adalah yang mereka mau orang mengetahui. Boleh jadi beritanya nggak benar. Atau boleh jadi beritanya benar, tapi umat nggak butuh sebenarnya. Ada berita lain yang mereka sembunyikan. Maka jangan sibuk dengan melihat berita. Kalau bicara apakah kita perlu tabayun, ya perlu tabayun. Apalagi orang kafir yang menyampaikan, oh ini orang kafir adalah orang yang paling objektif. Kata siapa? Kata siapa? Ada seorang doktor yang belajar di Mesir ya, di Al-Azhar mungkin atau di kampus lainnya. Dia punya guru ini lulusan Jerman. Ambil doktornya di Jerman. Tentang ilmu hadis ini itu ya. Pulang, dia dengan begitu bencinya kepada seorang tabi'in yang bernama Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Berdasar kajian ini itu bosnya Az-Zuhri ini adalah salah satu muhadits penjilat kepada Khilafah Umayyah. Dia suka bikin-bikin hadis. Oh macam ini muridnya heran ini dengan gurunya. Ya tapi kan tadi di kampus itu kadangkala ya mahasiswa harus hati-hati membantah gurunya. Bisa jadi nggak lulus nantinya. Dilihat gurunya ini lulusan Jerman, dia waduh. Akhirnya sang murid ini ngomong sama gurunya. Gurunya selalu membanggakan tadi
metode penelitian yang ada di barat itu sangat objektif sekali ya. Akhirnya sang murid ini lagi punya kajian ya, karena dia sudah ustadz juga, cuma belum doktor aja. Akhirnya sang profesor, sang guru diundang. Aku minta guru nanti selesai kajian kau kasih komentar ya. Iya, kata gurunya. Sudah. Sang murid menjelaskan tentang Imam Zuhri, disebutkan ini itu. Setelah selesai diminta gurunya, Fadl, Ustadz, antum kasih komentar atau kritikan gitu ya dengan apa yang disampaikan. Apa kata gurunya? Baru sekarang aku kenal sama Zuhri. Tadi. Baru sekarang. Tadi, jadi orang-orang kafir ini ketika bawa berita, kadang-kadang memang berita itu ingin dia sampaikan berita itu. Benar atau salah, ya ikut narasi mereka. Maka tolong kalau kita dapat berita, lihat, engkau memang butuh nggak sama berita itu. Kalau nggak butuh, abaikan. Nggak usah sibuk nonton berita, baca berita ini itu, kecuali yang kita butuhkan. Karena kadang-kadang berita itu memang sesuai dengan keinginan yang punya media. Yang punya media yang memberitakan apa yang dia ingin beritakan. Boleh jadi ada kebohongan. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan sebuah berita, bukan orang kafir, orang fasik, muslim fasik, apalagi kafir ya, dengan sebuah berita, kalian tabayyun, kalian cross check, kalian tasabut. Jangan sampai akhirnya nanti menimpakan mudarat buat orang lain gara-gara informasi ini yang belum di cross check. Ini menjadi arahan dari Allah Azza wa Jalla buat kita agar kita tidak bermudah-mudahan menyebarkan berita. Apalagi kalau ternyata beritanya bohong. Sekarang dengan adanya AI ya, semua bisa dibuat, semua bisa dibikin, maka tolong berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, hari ini banyak orang-orang bergerak menuju Mesir untuk memperjuangkan Palestina. Lalu bagaimana sebenarnya Islam ini bisa jaya? Karena tidak hanya Muslim yang bergerak, tapi ini berdalihkan kemanusiaan. Nah, ahibati fillah, siapa yang tidak sedih ya dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina? 2 miliar umat Islam yang nggak bisa berbuat apa-apa. Negeri-negeri Islam yang besar, yang memiliki kekuatan, juga nggak bisa melakukan sebuah aksi nyata. Mereka mengadakan rapat, alhamdulillah, nego-nego, semoga ya ada solusi. Kadang-kala memang solusinya itu bukan mengangkat senjata, solusinya itu berbicara. Boleh jadi solusinya boleh jadi hijrah, seperti tadi kita bicarakan. Kenapa sahabat hijrah meninggalkan Mekah? Bukan meninggalkan Palestina, meninggalkan Mekah. Lu gimana sih negerinya kalau ditinggalkan? Iya, mau gimana? Kita nggak bisa menegakkan agama kita. Oh, dikuasai sama mereka, diambil sama mereka, fadhol. Bahkan Nabi SAW nanti akan meninggalkan Mekah, ditinggal Mekah, Ka'bahnya ditinggal. Lu gimana ditinggal? Ya ditinggal. Kenapa? Karena sudah tidak kondusif. Tidak kondusif. Maka hijrah, menyelamatkan agama. Apalagi pada masa itu belum diizinkan untuk berperang. Memang gimana mau perang? Jumlah kalian berapa waktu itu ya? Akhirnya mereka hijrah. Nah, kalau sekarang apa yang bisa dilakukan dengan kondisi? Ya semua dengan kemampuannya masing-masing. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ya ketika mereka mampu dengan tenaganya memerangi Israel. Mau gimana? Mereka sedang bela diri. Mereka dijajah. Mereka dibantai. Mereka ditindas. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak mampu lagi, ya solusi hijrah jadi solusi. Mungkin tidak semuanya setuju. Nah, tapi kadang-kala itu harus dipilih untuk maslahat yang lebih besar. Tapi mungkin sebagian berpikir enggak, maslahatnya bertahan di sana. Silahkan. Kalau mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Kemenangan umat Islam itu, kata Nabi SAW,
dengan kembali ke agama. Idza tabaya'tum bil 'ainah. Kalau sistem ekonomi kalian adalah inah, riba yang terselubung, itu sistemnya sudah riba yang terselubung. Bukan riba terang-terangan ya, seperti yang terlihat sekarang. Bahkan sebagian mengatakan nggak mungkin bisa hidup tanpa riba. Gimana ada muslim mengatakan itu? Waraditum bizzar', kalian ridho dengan pertanian kalian, perkebunan kalian. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian juga sibuk dengan ekor-ekor sapi, peternakan kalian, yang ini kebun, yang ini peternakan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menghinakan kalian, akan menimpakan kepada kalian dzullan, kehinaan. Seperti yang terjadi sekarang, 2 miliar menghadapi 15 juta Yahudi, nggak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar hina aja, Ma. Orang hina itu adalah orang yang tidak mampu mengambil haknya. Padahal jumlah dia banyak. Kalau jumlah dia sedikit wajar lah. Ini jumlahnya banyak, tapi haknya nggak bisa. Mau bantu saudaranya, ini benar-benar hina gitu. Dan nggak akan dicabut kehinaan. Allah tidak akan mencabut. Yang menimpakan kehinaan itu bukan Israel, bukan Amerika, tapi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menimpakan? Karena kita yang tidak mengikuti agama. Solusinya apa? Tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Dan Allah tidak akan cabut yang namanya kehinaan dengan senjata yang banyak, dengan berkumpulnya orang-orang, dengan jumlah yang mungkin lebih banyak, lebih besar. Enggak. Terus dengan kembali kepada agama. Allah berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Perang Badar umat Islam cuma 300, bisa ngalahkan 1000. Perang Khandaq 3000, bisa ngalahkan 10.000. Terus kalau kita lihat jumlahnya minimal. Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum, tapi kalau Allah membiarkan kalian tanpa pertolongan, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa nolong kalian? Siapa? Nggak ada yang bisa nolong kalian. Ketika perang Uhud, bagaimana kita melihat para sahabat kalah, jemaah. Padahal di sana ada Rasulullah SAW, di situ ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kalah. Kok bisa ya? Kok bisa? Allah kalau mau ngalahkan kalah. Terus ya perang itu dengan bantuan Allah kita menang, bukan dengan jumlah. Maka doakan saudara-saudara kita, kembalilah kepada agama. Ajak. Sekarang tugas kita apa? Selain mendoakan orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di sana, kita ajak Muslim di Indonesia ini bagaimana meninggalkan riba, bagaimana kembali kepada agama, bagaimana belajar lagi, jalankan untuk Al-Quran dan Sunnah. Terus nanti apa hubungannya sama Palestina? Allah akan tolong. Allah udah janji. Barakallahu fikna. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini pertanyaan dari santriwati Quran, Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Hari ini kita ujian, minggu depan kita masih ujian. Terus kita itu kayaknya masih banyak yang belum lancar hafalannya. Tolong dikasih motivasi dan tips-tipsnya ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, bicara ujian ya. Ana tadi ngasih nasihat mahasiswa. Tadi kita murajaah pelajaran karena pertemuan terakhir. Ana sampaikan kepada mereka, nasihat ana malam ujian kalian main bola. Malam ujian kalian main basket, ya bakar-bakar, makan. Itu malam ujian. Kenapa Anda sampaikan seperti itu?
Ana dulu punya kawan di Medina yang malam ujian main basket. Malam basket, ngobrol, makan, Masya Allah ngomong. Ternyata mereka itu sudah belajar tiap hari, tiap malam murojaah, sehingga malam ujian udah selesai. Biar nggak tegang, mereka santai. Sebagian kita itu baru murojaah kapan? Malam ujian, sehingga tegang. Gimana ini itu? Ya udah kelewat nih. Kadangkala kita memang baru rencana murojaah itu di minggu tenang, di pekan tenang ya, seperti itu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Karena waktu sudah dekat, banyak pelajaran yang belum dimurojaah, banyak hafalan yang terlupa. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Minta ampun sama Allah. Karena kita tahu yang menyebabkan orang itu susah menghafal, susah memahami adalah dosa. Hatinya ada karat. Ada orang yang mungkin hafalannya kuat, tapi gara-gara ada dosa di hatinya, dia nggak dapat manfaat dari hafalannya. Karena ingat, hafal Quran, hafal hadis itu dunia sampai diamalkan. Ketika diamalkan jadi akhirat buat dia. Ketika cuma dihafal untuk berbangga-banggaan, nggak ada gunanya. Maka tolong hatinya dijaga dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Yang kedua, perbaiki niatnya. Kenapa engkau menghafal Quran? Cari pahala. Jadi orang kaya. Orang yang hafal Quran tuh. Nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada dia, buat sahibul Quran ini, ikra, warqa, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca, naik derajatmu. Sebagaimana kau baca di dunia, kau tartilkan. Nanti kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Bayangin cuma. Ini sebuah nikmat yang agung buat yang punya hafalan Quran. Maka kau niatkan tadi untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Capek, lelah, iya, memang Quran ini gak kayak hafalan lainnya. Quran ini gak kayak hafalan lainnya. Nabi SAW sudah menjelaskan, Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibili fi uqaliha. Quran itu lebih cepat hilangnya, kaburnya daripada onta dalam ikatannya. Onta itu diikat ya, diikat kaki depannya, nggak bisa kemana-mana dia. Tapi kalau udah dilepas, kabur dia. Makanya butuh murojaah Quran supaya kita terus menghafalnya. Kalau Quran nggak ada ceritanya berhenti ya. Kemudian ya udah, minta tolong sama Allah ketika kau mendapatkan kesulitan, istirahat, berdoa. Gunakan untuk melakukan aktivitas lainnya. Jangan membandingkan dirimu dengan yang lainnya. Ada memang orang-orang yang sekali baca hafal, 2 kali hafal, ada yang nunggu 40 kali. Ya udah, engkau 40 kali dibaca. Oh, fulan 3 kali, fulan bukan engkau. Maka berdoa memohon kepada Allah. Kalau capek tadi, gunakan untuk beraktivitas dengan yang lainnya sehingga engkau istirahat bentar terus baca lagi. Berat ini itu, mohon sama Allah SWT. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, mungkin sekarang langsung masuk ke sesi kuis Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Baik, jamaah rahimakumullah. Pertanyaan buat anak-anak di RQ. Yang pertama, sebelum para sahabat hijrah turun surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Nabi Musa dan Khadir, kemudian kisah Dzulqarnain. Kenapa? Untuk apa itu? Apa hikmah diturunkannya ayat itu sebelum mereka hijrah menuju ke Habasyah?
Allah menurunkan Al-Kahfi. Terus di Al-Kahfinya kan ada 3 kisah. Nah, Allah nurunin 3 kisah itu untuk ngisyaratin buat mereka berhijrah. Terus ngasih kalau bumi Allah itu luas. Terus kalau semua itu nggak bisa lihat dengan kasat mata. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Terus oh ya Allah. Nah, iya terus. Terus mereka itu disuruh kayak, jadi Allah nurunin ayat itu buat mereka tuh hijrah ke Habasyah. Barakallahu fika. Ya. Jadi untuk menguatkan mereka, untuk mempersiapkan diri, ayo. Ya akhirnya mereka hijrah. Sebagaimana kita lihat ya, mereka hijrah dan mereka siap meninggalkan, sebagaimana Ashabul Kahfi itu meninggalkan keluarganya, tinggal dalam gua ya, seperti itu. Tapi pertanyaan yang kedua, kenapa yang dipilih Habasyah? Nah, kok nggak ke Yaman mereka? Kok nggak ke Madinah juga? Kenapa harus nyebrang? Karena Raja Habasyah Ashamah An-Najasyi itu terkenal dengan raja yang adil, dan di sana nggak ada orang yang teraniaya. Terus ya, di sana Rasulullah menyuruh ke sana karena untuk melarikan diri dari menyelamatkan agamanya. Untuk menyelamatkan agamanya. Nah, barakallah. Iya. Tadi walaupun tempatnya jauh, tempatnya harus nyebrang laut, ya resikonya besar, kapal itu bisa tenggelam, ini itu, untuk menyelamatkan agama, dan di situ tadi ada raja yang adil. Tapi pertanyaan untuk jamaah yang online, ya sebutkan berapa jumlah sahabat yang hijrah di hijrah yang pertama dan di hijrah yang kedua. Nah, dipersilahkan untuk para partisipan yang ada di Zoom untuk menjawab pertanyaan Ustaz. Dipersilahkan kepada Bapak Muhammad Riza. Untuk hijrah yang pertama itu jumlahnya 12 orang yang laki-laki, 4 yang perempuan. Jadi totalnya ada 16 orang. Kemudian untuk hijrah yang kedua 83 laki-laki, 18 atau 19 yang perempuan. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Insya Allah kita sudah mendengar jawabannya, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran ya dari kisah hijrah ini, bahwasanya ya ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi di muka bumi ini. Kita harus sabar menghadapinya. Boleh jadi ada hikmah besar di sana, dan jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau capek, engkau lelah, sahabat lebih lelah daripada kita. Kalau kita hanya tinggal menghafal Al-Quran tapi kadang kala masih banyak alasan, mereka mau baca Quran aja harus digangguin dulu sama orang-orang musyrikin. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.